Bab 3441. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tidak, kamu harus melewati lantai terakhir untuk mencapai puncak gedung. Disitulah orang suci abadi tahap akhir yang paling kuat dilatih. Dia sedang mundur, dan kematian kita akan dengan mudah mengganggunya. Para penjaga masih menolak permintaan Lu Chen. Jika Anda sedang mengasingkan diri, Anda sedang bermeditasi di ruangan terkunci, dan Anda tidak mudah diganggu oleh dunia luar. Kami melewati tangga tanpa suara dan langsung menuju ke atas gedung. Kami tidak akan pernah mengganggu mereka yang sedang mundur. Tuan penjaga, saya sudah mengunjungi tempat ini. Anda harus mengizinkan saya mengunjungi semua tempat di tingkat menengah. Lu Chen menyampaikan pesan kepada penjaga dengan cara ini, sikapnya sangat tulus, dan agak sulit membuat penjaga melakukannya. Biasanya kami penjaga tidak berani naik ke lantai atas. Kalau ada yang tahu, kamu akan dihukum berat. Beraninya aku membiarkanmu naik. Nada suara penjaga itu sangat memalukan. Sekarang sudah larut malam, biarpun aku naik, tidak akan ada yang tahu. Lu Chen mengeluarkan kotak peri sambil mengirimkan pesan, malam ini, kamu akan membuat pengecualian untuk memuaskan rasa penasaranku. Membuka kotak peri kecil, ada 100 pil suci abadi 9 cemerlang di dalamnya, yang segera membuat penjaga itu terlihat keserakahan di matanya. Tak perlu dikatakan lagi, nilai dari pil suci abadi 9 bunga, para penjaga tidak dapat menolak godaan ini. Suap kedua juga sama sulitnya ditolak oleh para penjaga. Jadi, penjaga itu menyingkirkan kotak peri itu dengan susah payah, lalu memimpin jalan menaiki tangga, dan kemudian mengirim pesan kepada Lu Chen, saat kamu menaiki tangga, kamu tidak diperbolehkan membuat suara apapun, dan jangan berlama-lama di lantai paling atas. Langsung ke atas, Lu Chen mengangguk, mengikuti, dan segera mencapai lantai paling atas. Lantai ini berbeda dengan lantai di bawahnya. Ada lebih banyak ruangan di sini, setidaknya 50 atau 60. Di antaranya, pintu satu ruangan lebih menarik perhatian. Itu bertatahkan pola bunga. Itu adalah pola yang hanya disukai wanita, yang membuat Lu Chen merasa percaya diri. Lu Chen tetap tenang dan terus mengikuti penjaga menaiki tangga menuju puncak gedung. Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Kamu hanya bisa berkeliling sekali di atap, jadi kamu harus. Penjaga itu menunjuk ke ruang terbuka di atap gedung. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menerima pukulan keras di bagian belakang kepalanya. Kesadarannya langsung rusak, dan bahkan kesadarannya pun lenyap pada saat itu juga. Ini adalah hal baik yang dilakukan Lu Chen. Jika itu adalah serangan frontal, tinju penghancur dunia bahkan tidak perlu berpikir dua kali jika ingin menjatuhkan para penjaga mendiang orang suci abadi. Kekuatan tinju penghancur dunia jauh lebih rendah daripada pembunuh abadi. Tanpa bertarung, ia bahkan tidak bisa mengalahkan Immortal Saint di tahap awal, apalagi Immortal Saint tahap akhir. Tetapi penjaga itu tidak mendapatkan penglihatan apapun, dan dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Dengan Lu Chen di belakangnya, Leng bisa menyerangnya secara diam-diam dan mengenai titik vital dengan satu pukulan. Jika dia tidak pingsan, dia akan menjadi hantu. Ini waktuku sekarang. Lu Chen mendukung penjaga itu dan perlahan jatuh, lalu berbalik dan lari. Langkah kaki itu hening, dan dalam sekejap, dia dengan cepat kembali ke lantai atas dan sampai ke pintu bertatahkan pola bunga. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan menguping sebentar, dan benar saja dia mendengar nafas seseorang yang sedang berlatih di ruangan itu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Duan Qingyan pasti berlatih dalam pengasingan. Dia mencoba mendorong pintu itu dengan ringan, tetapi pintu itu terbuka segera setelah dia mendorongnya, yang membuatnya terkejut dan senang. Untung saja pintunya tidak terkunci, jadi tidak perlu mendobrak masuk. Anehnya, membiarkan pintu tidak terkunci membuat orang mudah keluar masuk. Siapa yang bisa mengaksesnya dengan mudah? Jelas tidak nyaman baginya, Lu Chen, atau Duan Qingyan, yang berada dalam pengasingan, juga tidak nyaman bagi para penjaga. Berdasarkan hubungan antara memutus asap hijau dan memutus aliran air, maka siapapun yang menginginkan kenyamanan tentu harus memutus aliran air. Dengan kata lain, Duan Sui pernah melindungi Duan Qingyan di sini, membiarkan pintu terbuka ketika dia keluar, sehingga mudah untuk kembali kapan saja. Untungnya, gelombang besar telah tiba, dan Duan Sui mempertahankan kota dan tidak dapat melarikan diri. Jika tidak, mereka mungkin akan kembali tiba-tiba, dan kemudian mereka akan mendapat masalah. Melewati pintu dan masuk ke dalam kamar,
saya langsung melihat sesosok tubuh cantik duduk bersila di atas tempat tidur sedang berlatih. Potong asap hijau, saya telah memasuki samadhi, dan ada kabut putih tipis muncul di atas kepala saya. Saya berada pada saat kritis dalam berkultivasi. Lu Chen berjingkat, energi abadinya bergerak, bersiap menggunakan tinju penghancur dunia, berniat untuk menjatuhkan Duan Qingyan dan membawanya pergi. Tanpa diduga, saat energi abadi beredar, hal itu mengganggu suasana di dalam ruangan dan justru mengganggu latihan Duan Qingyan, menyebabkan dia terbangun dari keadaan tanpa pamrih dalam sekejap. Wei Hao, Duan Qingyan tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan seteguk darah, dan langsung menjadi pucat. Pada saat kritis dalam latihannya, dia diganggu dan latihannya tiba-tiba terhenti, menyebabkan energi darahnya menurun. Dia hanya memuntahkan seteguk darah, yang dianggap kecil. Dia beruntung tidak menjadi gila. Saya, Lu Chen mengerutkan kening dan menjawab tanpa meninju. Duan Qingyan tiba-tiba terbangun. Dia mungkin sudah siap, tidak ada gunanya memukulnya dengan tinju penghancur dunia. Jika dia tidak bisa menjatuhkan Duan Qingyan, lebih baik tidak memukulnya sama sekali. Dan, dalam sekejap, dia berubah pikiran dan mendapat ide lain. Karena Duan Qingyan tidak dapat dibawa pergi, dia harus membiarkan Duan Qingyan melakukan teknik psikedelik saat itu juga. Dia ingin efek psikedelik segera menguasai dirinya. Lu Chen, Duan Qingyan berbalik dan melihat wajah yang paling dia benci. Dia sangat marah sehingga dia berkata, "Kamu benar-benar masuk ke wilayahku dan mengganggu latihanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berhenti bicara omong kosong, aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil pisauku." Lu Chen mengeluarkan pisau panjangnya, tetapi bukannya langsung menebasnya, dia ragu-ragu sejenak dan membujuk Duan Qingyan untuk melepaskan teknik psikedeliknya. Tanpa diduga, Duan Qingyan tidak melepaskan teknik psikedelik, melainkan mengambil pedang peri untuk melawan. Melihat mata Duan Qingyan tidak berubah menjadi hijau, Lu Chen segera menyadari bahwa ada kesalahan dalam rencananya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang untuk membunuh yang abadi, dan menebas pedang lawan. Ledakan, pedang itu bertabrakan, menyebabkan suara keras yang mengguncang seluruh gedung tinggi. Pada saat itu, kekuatan pisau dan pedang runtuh bersamaan, membentuk gelombang kejut kuat yang menyebar, menghancurkan semua yang ada di ruangan itu, termasuk tempat tidur besar. Sebelum mendapatkan halusinasi, Lu Chen tidak bisa menembus asap hijau, jadi dia tidak memanggil tubuh petarung, dan dia hanya menggunakan pedang ke-65 untuk membunuh yang abadi. Kultivasi Duan Qingyan diganggu oleh Lu Chen, dan energi darahnya menjadi mundur dan meridiannya tersumbat, yang telah menyebabkan luka dalam. Karena dia tidak bisa mengeluarkan ilusi, dia tidak punya waktu untuk membuka penglihatannya, menghasilkan pedang yang lemah. Jika tidak, mustahil bagi keduanya untuk bermain imbang, dan salah satu dari mereka pasti akan terjatuh. Setelah penikaman, Lu Chen segera pergi, bergegas keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang, dan berlari menuruni tangga seperti terbang. Semua orang di seluruh gedung bertingkat tinggi terbangun. Jika Lu Chen terlambat mengambil langkah, dia mungkin tidak bisa pergi. "Tangkap, tangkap dia!" Duan Qingyan memuntahkan seteguk darah dan menekan rasa sakit di tubuhnya. Kemudian dia tersandung dan berbaring di pegangan tangga. Melihat Lu Chen sudah melarikan diri, dia berteriak dengan marah di bawah. Pada saat ini, orang-orang di semua lantai dan ruangan di gedung bertingkat tinggi berhenti berlatih dan keluar satu demi satu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua tampak bingung. Pada saat orang-orang ini sadar, Lu Chen sudah bergegas ke lantai pertama dan bergegas keluar pintu. Jangan pergi. Penjaga yang menjaga gerbang bereaksi sangat cepat. Ketika Lu Chen bergegas keluar, dia segera mengangkat pedangnya dan menyerang. Penjaga itu menerima suap agar Lu Chen naik ke atas. Lalu terdengar suara perkelahian, dan dia tahu ada yang tidak beres. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan Lu Chen, dia harus membunuhnya. Mati, Lu Chen sudah bersiap. Saat dia bergegas keluar pintu, dia membuka tubuh pertarungannya dan menggunakan pedang ke-66 untuk membunuh yang abadi. Pedang itu ditebas dengan kekuatan sebesar gunung. Sambil menebas ke arah ujung pedang, pedang itu juga mengunci penjaganya. Ledakan keras meledak. Bilahnya menebas, memotong penjaga itu menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Setelah menebas para penjaga, Lu Chen dengan cepat berlari menuju aula tertinggi tanpa berhenti sejenak. Pada saat orang suci abadi tahap akhir yang kuat dari gedung tinggi mengusir mereka, Lu Chen sudah menghilang.
Pada saat ini, di bawah kota aliansi abadi, ada banjir binatang abadi, aura mereka membubung ke langit, dan semua binatang berlari kencang. Kota aliansi abadi dipenuhi dengan pembunuhan serius, dan orang-orang kuat dari semua klan sedang menunggu dalam formasi, menunggu binatang abadi menyerang kota. Namun, ada satu orang yang linglung. Alih-alih mengamati gelombang besar di luar kota, dia berbalik untuk melihat ke dalam kota dan menuju gedung tinggi di kejauhan. Wajah pria ini muram, itu adalah Duan Sui-Sui. Ketika Duan Sui-Sui meninggalkan Duan Qingyan, meskipun dia tidak mengunci pintu, dia memasang larangan peri di dalam ruangan. Jika ada orang lain yang memasuki ruangan, itu akan memicu kota terlarang abadi dan dia akan merasakannya. Tapi dia merasa Duan Qingyan dalam bahaya, dan untuk sementara, dia tidak bisa kembali. Gelombang binatang buas sedang mengalir di bawah kota. Binatang peri terkuat telah muncul, dan semua suku menunggunya keluar dan membunuh binatang itu. Apalagi Anyu juga ada di sini, dan dia enggan pergi. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Anyu, dan dia benar-benar tidak mau melewatkannya. Hal penting lainnya adalah orang yang menyentuh kota terlarang abadi telah pergi. Bahkan jika dia bergegas kembali sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Kakak laki-laki, Tuan Duan, hentikan aliran air, jangan linglung, turun dan kalahkan binatang peri terkuat, jika tidak binatang peri itu akan menyerang kota. Ada teriakan di telinganya, dan Duan Sui-Sui sangat kesal. Kemudian dia berbalik dan melihat sekelompok besar orang memanggilnya. Menyerang kota, Duan Sui-Sui mendekati tepi kota dan melihat ke bawah. Dia melihat semua binatang berlari kembali, tetapi tidak ada binatang peri yang terlihat memanjat tembok kota. Jadi dia mencibir dan berkata, saya melihat mereka berlari untuk waktu yang lama. Tidak ada satupun binatang peri yang menyerang kota. Saya pikir mereka hanya menggertak. Sepertinya mereka mencoba menakut-nakuti orang. Jika mereka ingin menyerang kota, mereka akan menyerangnya. Petik 2. Gajah kepala itu adalah yang terkuat di antara binatang abadi, dan dialah yang membawa gelombang binatang itu ke sini. Selama kita membunuhnya, gelombang binatang itu akan hampir runtuh. Pada saat ini, penguasa kota aliansi abadi datang dan berkata kepada Duan Sui-Sui, mengapa kita tidak memanfaatkan gelombang monster untuk menyerang kota dan melancarkan serangan mendadak untuk membuat mereka lengah, sementara Anda memanfaatkannya kekacauan untuk menyerang gajah dan menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Petik 2. Duan Sui-Sui berpikir itu mungkin dan akan setuju ketika dia mendengar Anyu berkata, binatang abadi itu datang dengan persiapan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Oh, Duan Sui-Sui memandang Anyu dan menemukan bahwa alis indah Anyu berkerut, seolah dia tidak ingin meninggalkan kota untuk berperang. Jika mereka ingin pergi keluar kota untuk melawan serangan, sebagian besar orang suci abadi di sini harus keluar, dan Anyu tidak terkecuali. Dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyenangkan Anyu, tapi sekarang kesempatan itu datang. Anyu tidak ingin pergi berperang, jadi dia menyerah padanya dan menghentikan rencana penyerangan penguasa kota aliansi abadi. Tuan kota, binatang buas ini tidak bodoh. Lihat formasi mereka. Kekuatan utama dari puncak tingkat 10 ada di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka tunggu di sana. Tidak banyak dari binatang abadi yang berlari di bawah kota berada di puncak tingkat ke-10, dan kebanyakan dari mereka berada di bawah puncak tingkat ke-10. Saya merasa mereka tidak ingin menyerang kota, tetapi memancing kita keluar kota untuk bertarung. Jika kita turun untuk berperang, kita mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Kita tidak tahu bagaimana hasil pertarungannya. Duan Sui-Sui segera menunjuk ke arah sekelompok binatang peri di luar kota dan berkata kepada penguasa aliansi abadi, dan gajah berkepala gajah itu posisinya hanya sekitar 1000 kaki di depannya, dan masih sangat dekat ke kekuatan utamanya. Begitu ia menemukan seseorang membunuh ke arahnya, kekuatan utamanya akan segera menyerbu. Saya bukan dewa, saya tidak bisa menghadapi serangan ribuan monster puncak tingkat 10, dan saya mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Saya akan meminta semua orang suci abadi dari semua suku untuk menemani Anda menyerang dan membantu Anda. Anda akan memiliki kesempatan untuk membunuh gajah itu, kata penguasa kota aliansi abadi. Jika kekuatan utama kita bertarung dengan kekuatan utama dari monster peri, bagaimana dengan monster peri non-kekuatan utama lainnya? Apakah mereka dibiarkan begitu saja? Duan Sui-Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, ada binatang paling abadi di bawah puncak tingkat ke-10. Begitu kita semua bergegas keluar, kota ini akan kosong,
dan mereka akan menyerang kota dalam jumlah besar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah kamu memutuskan untuk pergi keluar kota untuk menyerang, penguasa kota ini akan memanggil pasukan siaga dari semua suku. Semua makhluk abadi di bawah puncak orang suci abadi akan pergi keluar kota untuk bertarung. Kata Tuan Kota Aliansi Abadi. Ini bukan tentang mempertahankan kota, tapi pertempuran yang menentukan melawan gelombang monster. Saat itu, banyak orang akan mati. Duan Suihui tertawa dan berkata, kota Aliansi Abadi memiliki kota terlarang abadi yang melindungi kota. Kami hanya dapat mempertahankannya. Kami memiliki keuntungan. Binatang buas yang menyerang kota harus membayar mahal. Tidak ada alasan bagi kami untuk berlari keluar dan bertarung. Tuan kota ini hanya ingin membunuh gajah, menangani gelombang binatang buas sesegera mungkin, dan membiarkan kota Aliansi Abadi melarikan diri dari pengepungan secepat mungkin. Penguasa kota Aliansi Abadi menghela nafas dan mengatakan ini. Gelombang besar baru saja mengepung kota. Mengapa kita harus cemas? Tidak perlu mengambil risiko itu. Duan Suihui menambahkan, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Ketika gelombang besar secara resmi menyerang kota, kami akan membuat rencana lain berdasarkan situasinya. Kami berada di puncak kota sekarang. Kami yang memegang kendali. Kami belum perlu pasukan cadangan dari kota untuk datang. Jalan kota sempit dan terlalu banyak orang untuk menyebar. Petik 2. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu dan membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Penguasa kota Xianmeng mengangguk, dia sangat menghormati Duan Suisui, dan dia juga mendengarkan pendapat Duan Suisui, dan bahkan membatalkan rencananya sendiri. Meskipun dia adalah penguasa kota, Duan Suisui adalah pilar utama kota, dan prestise di kota Xianmeng lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan Duan Suisui? Duan Suisui adalah sosok yang luar biasa. Dia tidak hanya dapat memanggil pasukan suci manusia yang abadi, tetapi dia juga memiliki organisasi aliansi naga Duan yang ganas di tangannya, dan leluhur naga Duan adalah pendukungnya. Kekuatannya tidak sebanding dengan Duan Suisui. Nona Anyu. Setelah berhasil menghentikan rencana penguasa kota aliansi abadi, Duan Suisui mengambil kesempatan untuk mengklaim pujian dari An Yu dan ingin lebih dekat dengannya, tetapi begitu dia mulai berbicara, An Yu berbalik berkeliling dan berjalan pergi. An Yu tahu bagaimana gelombang besar itu datang dan apa yang akan dilakukannya setelah gelombang besar itu mengepung kota. Tentu saja, dia tidak ingin meninggalkan kota dan berhubungan dengan kelompok peri binatang. Itu sebabnya An Yu sangat menentang serangan mendadak keluar kota. Itu akan mengganggu kesepakatan antara Lu Chen dan binatang abadi, dan akan sulit untuk menghadapinya. Kamu punya karakter, aku menyukainya. Mulut Duan Suisui bergerak-gerak, dan semakin sedikit dia berkata, dia menjadi semakin bersemangat, dan dalam sekejap, dia menunjukkan senyuman yang sakit lagi sepanjang malam. Gelombang buas hanya mengepung kota tetapi tidak menyerangnya, dan suku-suku tersebut tidak keluar untuk berperang. Kedua belah pihak tetap menemui jalan buntu hingga subuh, ketika situasi berubah. Angkat kepala tinggi-tinggi, tiba-tiba kepala gajah mengaum, mengguncang dunia. Setelah mendengar perintah gajah, binatang-binatang itu mundur satu demi satu, berguling seperti air pasang. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, gelombang binatang buas surut, dan kota aliansi abadi secara otomatis lega. Lari, gelombang binatang sebesar itu mundur bahkan tanpa bertarung. Aku masih bersiap untuk pertarungan besar. Saya ingat gelombang binatang terakhir berlangsung selama 10 hari 10 malam. Kali ini hilang hanya dalam 1 malam. Apa yang ingin dimainkan oleh binatang-binatang itu? Binatang peri itu tidak mungkin bosan tinggal di pegunungan, jadi mereka tiba-tiba datang ke sini untuk jalan-jalan dan kemudian kembali tidur, kan? Ngomong-ngomong, gelombang monster ini sungguh aneh. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan monster itu. Di puncak kota, semua anggota klan yang kuat tampak bingung, menyaksikan gelombang binatang buas yang mundur di kejauhan dengan berbagai kejutan dan kebingungan. Duan Suihui berdiri di puncak kota dan melihat keluar, alisnya berkerut. Dia tahu gelombang binatang buas ini aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Selain itu, dia merasa perilaku seseorang juga sangat tidak normal, dan itu adalah An Yu. Dari saat gelombang besar mengepung kota hingga saat gelombang besar surut, An Yu tidak menunjukkan rasa gugup. Sebaliknya, dia tetap tenang dari awal hingga akhir, seolah dia yakin perang antara manusia dan binatang tidak akan pecah. Mungkinkah Nona Anyu sudah mengetahui bahwa gelombang besar akan datang,
dan juga mengetahui bahwa gelombang besar akan surut saat fajar. Kalau begitu, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Dia bersama Lu Chen, mungkinkah? Duan Sui tidak dapat memikirkan solusi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, jadi dia hanya menoleh dan mencoba menemukan An Yu, tetapi menemukan bahwa An Yu hilang. Tuan Kota, bisakah kamu melihat Nona An Yu? Duan Sui bertanya pada Master Kota Aliansi Abadi. Dia akan pergi segera setelah gelombang besar mereda. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya di sini, kata Tuan Kota Aliansi Abadi. Kalau begitu aku pergi juga. Duan Sui sedikit kecewa dan berhenti tinggal di gerbang kota. Dia segera keluar kota dan langsung menuju area klan iblis. Namun, ketika dia sampai di halaman besar tempat Yusu di penjara, dia hanya melihat mayat iblis di mana-mana. Saat dia masuk ke dalam rumah besar, ada juga mayat monster di mana-mana. Dia bahkan melihat tubuh monster Sadeng yang rusak. Unsur ikannya sudah hilang. Zhou Chao, Lu Chen benar-benar datang ke sini dan membawa orang pergi. Duan Sui segera mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Chen pasti menyelamatkan Yusu, dan ada seseorang yang membantu Lu Chen. 41 mayat iblis di rumah besar semuanya mati dengan cara yang sama. Mereka semua diledakkan dengan satu pisau, dan tubuh mereka sangat rusak. Lu Chen adalah ahli ilmu pedang, dan metode membunuhnya adalah dengan meledak dengan satu pukulan. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan Lu Chen? Ratusan mayat monster di halaman mati dengan cara yang berbeda-beda. Mereka dibunuh dengan senjata berbeda. Beberapa tubuh monsternya hancur berkeping-keping, beberapa kepalanya dipenggal, dan beberapa bahkan seluruh mayatnya diawetkan. Alam manusia jelas tidak rendah, sehingga dapat dikesampingkan bahwa apa yang dilakukan Lu Chen. Jika bukan Lu Chen yang melakukannya, maka orang lain yang melakukannya, dan jumlahnya cukup banyak, yang berarti seseorang membantu Lu Chen. Lu Chen baru berada di kota Aliansi Abadi selama beberapa hari, bagaimana dia bisa memiliki kekuatannya sendiri? Tingkat legiunnya tidak cukup baik. Dia bukan tandingan orang suci abadi. Dia pada dasarnya tidak berguna. Mungkinkah istana tertinggi membantu Lu Chen? Meskipun ada perselisihan terus-menerus antara Danzong dan Aliansi Penghancur Naga, kami belum ingin memulai perang terbuka dengan Aliansi Penghancur Naga. Kecil kemungkinan istana tertinggi akan secara terang-terangan menyinggung perasaanku demi Lu teman Chen. Terlebih lagi, ini adalah wilayah klan iblis. Penguasa istana tertinggi harus memberikan perhatian kepada penguasa Aliansi Abadi. Dia tidak berani menyerang dengan santai. Sungguh aneh. Jika istana tertinggi tidak membantu Lu Chen, kekuatan apa lagi yang membantu Lu Chen? Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, Duan Sui tidak tahu kekuatan mana yang membantu Lu Chen. Yang lebih tidak dapat dia pahami adalah bahwa Lu Chen telah merencanakan untuk menyelamatkan orang, jadi dia harus menunggu waktu terbaik. Setidaknya dia harus dipindahkan, jika tidak, akan mudah baginya untuk menyadari sesuatu terjadi di Sadeng di kota. Tetapi pada saat ini, gelombang besar yang tidak muncul selama ribuan tahun benar-benar muncul. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Itu adalah penculikan total yang bisa saja berhasil, tetapi gagal karena gelombang binatang yang tidak dapat dijelaskan ini. Sungguh memalukan. Dia awalnya dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika dia berbalik dan berpikir, Lu Chen sudah membuang banyak waktu berlarian keluar kota sebelum menyelamatkan Yusu, dan penculikan itu bukanlah kegagalan total. Kompetisi pemeringkatan bintang sudah sangat dekat, dan tidak banyak waktu tersisa. Bahkan jika Lu Chen menghabiskan seluruh waktunya berlatih, dia hanya akan mampu meningkat dalam lingkup alam Raja Abadi, dan pasti tidak akan bisa masuk ke dalam jajaran orang suci abadi. Selain itu, menurut kekuatan tempur Lu Chen saat ini, yang dapat menyapu semua orang suci abadi, itu masih jauh di belakangnya. Bahkan jika Lu Chen mencapai puncak Dewa Abadi, kekuatan tempurnya melebihi puncak orang suci abadi, dan bahkan mencapai tingkat Raja Abadi, dia tidak akan menjadi lawannya. Tingkat kekuatan tempurnya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Abadi biasa. Setidaknya dibutuhkan Raja Abadi yang kuat untuk menekannya. Seberapa jauh Lu Chen perlu meningkatkan diri untuk mencapai levelnya? Menurut potensi Lu Chen, dia setidaknya harus menjadi orang suci yang abadi. Waktu yang tersisa sangat sedikit, apalagi orang suci abadi, tidak mungkin untuk menembus ke puncak Dewa Abadi. Lu Chen, sampai jumpa di kompetisi peringkat bintang. Kalau begitu biarkan aku menginjak tubuhmu dan naik tahta. Duan Sui terkekeh,
dan tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi, dan merasa lebih baik, begitu kamu mati, An Yu akan menjadi milikku. Penyihir itu sangat mempesona, itu pasti aku. Kemudian, dia segera pergi dari sini dan berlari menuju gedung tinggi di tengah-tengah umat manusia. Kamar Duan Qingyan dibobol. Saya tidak tahu apa yang diinginkan penyusup itu. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Duan Qingyan sekarang. Jika Duan Qingyan terbunuh dan dia kehilangan pasangan tidur yang baik, dia tidak akan pernah membiarkan pembunuhnya pergi. Dia berlari ke gedung tinggi, mengabaikan sanjungan para penjaga, dan tidak menanggapi salam dari orang suci abadi lainnya, tetapi langsung menuju ke lantai paling atas. Ketika dia berlari ke dalam ruangan dan melihatnya, dia melihat bagian dalamnya benar-benar rusak, tetapi dia tidak melihat Duan Qingyan, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Kakak, kamu akhirnya kembali. Tiba-tiba terdengar suara kepulan asap hijau pecah dari pintu, yang langsung membuat jantungnya kembali membara. Kakak, kenapa kamu terluka? Duan Sui berbalik dan melihat ekspresi Duan Qingyan buruk dan napasnya lemah. Dia langsung menjadi marah dan berkata, siapa yang berani datang ke sini untuk menyakitimu? Itu Lu Chen. Bajingan itu masuk ke kamarku. Duan Qingyan bergegas mendekat, terjun ke pelukan Duan Sui dan menangis. Bisakah dia mengalahkanmu? Duan Sui buru-buru bertanya. Dengan kekuatan tempur Duan Qingyan, hanya sedikit orang suci abadi di seluruh kota aliansi abadi yang bisa menyainginya. Lu Chen seharusnya tidak bisa menyakitinya. Dia bukan tandinganku. Aku mengalahkannya. Duan Qingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dia tiba-tiba muncul dan mengganggu latihan saya, menyebabkan energi darah saya mundur dan hampir menjadi gila. Untungnya, dia belum bisa mengalahkanmu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Duan Sui menghela nafas lega dan berkata dengan marah, Lu Chen, bajingan ini, berani menyerangmu. Apakah dia ingin cepat mati? Kalau begitu, jika kamu ingin dia mati, kamu bisa membunuhnya sekarang. Kata Duan Qingyan. Aku telah melakukan begitu banyak hal, dan kompetisi pemeringkatan bintang akan segera dimulai. Jika aku membunuhnya sekarang, bukankah pekerjaanku akan sia-sia? Duan Sui menggelengkan kepalanya, menarik Duan Qingyan ke balkon, dan melihat ke arah balkon dengan mata menyipit. Aula tertinggi di kejauhan mendengus lagi dan berkata, awalnya saya ingin istirahat yang baik, jadi saya tidak akan repot-repot selama periode ini dan membiarkan anak itu berlatih. Tapi, orang ini sangat tidak memuaskan sehingga dia bahkan berani melakukannya serang kakak perempuanku. Kurasa dia bahkan tidak berpikir untuk bersembunyi di aula tertinggi untuk berlatih. Ikuti saja aku dan lakukan kerja keras. Petik 2. Lu Chen bersembunyi di aula tertinggi tidak bisa masuk, kan? Kata Duan Qingyan. Tentu saja aku tidak akan melawan. Selama aku ingin Lu Chen keluar dari aula tertinggi, aku punya cara, tapi ini lebih melelahkan. Saat Duan Sui berbicara, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, jadi dia menatap Duan Qingyan dan berkata, ini hal-hal yang agak aneh. Lu Chen seharusnya tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi dia masih ingin mengambil risiko menemukanmu. Aku khawatir ini bukan hanya untuk balas dendam. Jika dia ingin membalas dendam, maka dia harus menunggu sampai dia dewasa, daripada menjadi lemah seperti sekarang. Bukankah itu hanya mencari kematian? Tanda tanya, keuntungan dariku dan pukul aku dari belakang. Sebelum Duan Qingyan menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Duan Sui. Tunggu sebentar, tinju rahasia macam apa yang dilakukan anak itu? Dia adalah seorang pendekar pedang, dan pedangnya sangat kuat. Apa itu tinju? Aku tidak tahu. Lagi pula, ketika aku sadar kembali, aku kebetulan melihatnya mengepalkan tinjunya, seolah dia ingin menjatuhkanku. Saat itu, saya hampir menjadi gila dan tidak bisa melepaskan sihir psikedelik, jadi saya harus mengambil pedang dan bertarung dengannya, dan memukul mundur dia dengan satu pedang. Kekuatan pedangnya hanya itu, tidak sesat yang dikatakan legenda. Jika kondisiku tidak seburuk itu, dia tidak akan bisa meninggalkan sini dengan nyawanya jika aku memukulnya dengan pedang. Duan Qingyan berkata begitu. Dia ingin menyerangmu secara diam-diam, tapi dia tidak menggunakan pisau, tapi menggunakan tinju untuk menjatuhkanmu. Duan Sui berpikir sejenak, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, jadi, dia tidak ingin membunuhmu, tapi ingin menculikmu, tapi kamu bereaksi cepat dan gagal. Dia ingin menculikku. Untuk apa kamu menculikku? Mungkinkah dia mendambakan kecantikanku dan ingin? Setelah Duan Qingyan memikirkannya,
dia tiba-tiba menyadarinya, dan amarahnya langsung melonjak. Anak ini bahkan tidak buang air kecil untuk menjaga dirinya sendiri, makan daging angsa dengan katak. Dia berani menyerangku. Dia sangat berani. Kurasa tidak. Ada banyak wanita cantik di sekitar pria itu, jadi dia mungkin tidak punya niat jahat setelah melihatmu. Duan Sui relatif sadar dan tidak begitu percaya bahwa Lu Chen datang hanya untuk Duan Qingyan dan tidak membunuh Duan Qingyan. Pasti ada alasan lain. Apa maksudmu aku tidak secantik wanita lain? Duan Qingyan tidak senang. Hei, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Kupikir tidak sesederhana itu ketika Lu Chen datang ke rumahmu. Dia mungkin punya rencana lain untukmu. Duan Sui buru-buru menjelaskan. Ya, dia berencana melawan kecantikanku. Duan Qingyan bersikeras. Jangan bicarakan ini. Mari kita analisis dulu dengan cermat. Apakah kamu punya harta karun? Duan Sui melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Duan Qingyan agar berhenti berbicara omong kosong, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, anak itu Lu Chen sangat terobsesi dengan harta karun, dan dia adalah tipe orang yang tidak bisa bergerak setelah melihat harta karun. Petik 2. Kakak laki-laki, kamu tahu harta apa yang aku miliki? Duan Qingyan menatap Duan Sui dengan marah, lalu berkata dengan menawan, harta terbesarku adalah tubuh lembutku, tahukah kamu? Aku tahu, bukan itu yang kumaksud. Yang kubicarakan adalah apakah kamu mendapatkan harta lain baru-baru ini. Jika ada, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Aku bisa menggunakannya untuk memancing Lu Chen keluar dari istana tertinggi. Duan Sui berkata dengan marah. Benar-benar tidak. Duan Qingyan menggelengkan kepalanya. Aneh, kamu tidak membawa harta apapun. Mengapa anak itu ingin menculikmu? Duan Sui mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat mengetahui tujuan sebenarnya Lu Chen. Dia hanya bisa menebak bahwa Lu Chen ingin menculik Duan Qingyan untuk membalas dia karena menculik Fish Su. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan yang lebih baik. Bagaimana saya bisa tahu? Duan Qingyan menggelengkan kepalanya dan bersikeras lagi, selain serakah terhadap tubuhku, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya sedikit mesum. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Aku akan terus menyiksanya. Dia tidak akan pernah punya waktu untuk berlatih. Duan Sui mendengus dan berkata pada Duan Qingyan, penjaga di sini terlalu longgar dan celah keamanan terlalu besar. Di sini tidak aman lagi. Saya akan membawa Anda ke gedung aliansi abadi untuk berlatih. Peraturan menara aliansi abadi sangat ketat dan hanya para suci abadi puncak yang diizinkan masuk. Bagaimana saya bisa pergi? Kata Duan Qingyan. Peraturan adalah untuk yang lemah. Jika aku menerimamu dengan paksa, siapa yang berani menghentikanku? Duan Sui menambahkan, setelah saya menenangkan Anda, saya akan meminta pengecualian kepada pemimpin kota untuk mengizinkan Anda berlatih di menara aliansi abadi. Apakah Tuan Kota akan setuju? Duan Qingyan bertanya, apakah dia tidak berani setuju? Duan Sui tersenyum percaya diri, lalu membantu Duan Qingyan turun, dan memperingatkan, sebelum kompetisi pemeringkatan bintang dimulai, terlepas dari apakah Anda telah membuat terobosan atau tidak, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan gedung aliansi abadi. Jangan beri Lu Chen punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Tahu, Duan Qingyan menjawab dengan santai, tidak menanggapi instruksi Duan Sui dengan serius, dan dia tidak mau mendengarkan Duan Sui dalam masalah ini. Kekuatan tempur Lu Chen saat ini tidak perlu ditakuti. Bahkan jika dia belum menembus puncak Immortal Sein, dia masih akan mengalahkan Lu Chen. Jika dia menerobos, mencapai level yang lebih tinggi, dan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, Lu Chen akan menjadi seperti semut di depannya. Apa yang harus dia takuti? Ketika ada kesempatan, dia akan membalas dendam pada Lu Chen, dan dia pasti akan membuat hidup Lu Chen lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Lu Chen telah kembali ke aula tertinggi, dan sedang menenangkan diri di pavilionnya, sudah berlatih teknik 9 naga kembali ke 1. Bahkan setelah mengambil resiko sebesar itu, dia masih tidak bisa menangkap Qingyan. Bahkan mantra psikedelik yang dia gunakan untuk mengganggu Qingyan gagal. Benar-benar membuang-buang waktu. Dia juga tahu apa celahnya. Duan Qingyan hampir menjadi gila karena dia, jadi bagaimana dia bisa menggunakan sihir psikedelik. Kegagalan ini telah membuat musuh waspada. Penjaga gedung tinggi harus diperkuat. Tidak mungkin menghancurkan Qingyan lagi. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir dan berlatihlah dalam pengasingan.
Lebih baik menerobos sebanyak mungkin alam sebelum kompetisi peringkat bintang dan menjadi orang suci abadi. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Duan Sui tidak ingin melepaskannya, dan sedang merencanakan tindakan yang mengejutkan. Bahkan jika dia membahayakan kota aliansi abadi, dia akan memaksanya keluar dari istana tertinggi. Pegunungan orang mati, tanah terlarang bagi makhluk hidup, diselimuti kegelapan dan tidak bisa melihat cahaya siang hari. Aura jahat menyebar dari gunung hingga padang rumput yang luas, tanpa ada seorang pun di sekitarnya dalam jarak ribuan mil. Ini adalah tempat di mana orang asing tidak boleh mendekat. Bahkan ketika penjaga perbatasan datang ke sini untuk memeriksa, mereka hanya akan melihatnya sekilas dan kemudian segera pergi. Namun, setelah penjaga perbatasan pergi, 3 sosok tiba-tiba muncul di daerah ini, bergegas menuju pegunungan mayat hidup. Ketiga pria itu mengenakan jubah hitam dengan sulaman pola putih di bagian belakang. Polanya adalah naga yang dimutilasi, dengan hanya separuh tubuhnya. Jubah ini adalah jubah naga yang rusak. Mereka adalah anggota aliansi Duanlong, dan pemuda yang memimpin mereka memiliki aura yang menakutkan, dan itu adalah Duan Suiliu. 2 orang lainnya bukan dari ras manusia. Salah satunya adalah pria parubaya dari ras iblis, dan yang lainnya adalah pria tua dari ras binatang. Mereka adalah orang-orang yang cakap dan orang asing dari aliansi naga patah. Aliansi pemecah naga adalah organisasi yang hanya peduli pada kekuatan, apapun rasnya. Selama Anda kuat atau memiliki kemampuan khusus, Anda mungkin diundang untuk bergabung dengan Dragon Broken Alliance meskipun Anda adalah monster. Aliansi Duanlong didirikan oleh leluhur Duanlong dan didukung oleh leluhur Duanlong. Itu cukup kuat untuk bersaing dengan Dansek. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung. Namun, aliansi naga patah memiliki gaya perilaku yang kejam dan reputasi buruk, dan orang-orang yang direkrutnya tidak terlalu baik. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang putus asa, dan ada pula yang merupakan pengkhianat dari berbagai ras. Aliansi naga patah hanya memiliki sejumlah kecil orang di kota aliansi abadi. Ditekan oleh kekuatan gabungan yang kuat dari semua suku di menara aliansi abadi, ia tetap tenang dan tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi kedamaian ini ditakdirkan untuk rusak karena Lu Chen. Badai besar akan muncul di masa depan, yang secara langsung mempengaruhi seluruh kota Liga Abadi. Kakak laki-laki, begitu kita memasuki pegunungan jiwa mati, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Pria klan iblis parubaya mengingatkan Duan Sui saat dia berjalan. Dengan dia di sini, apakah kamu masih khawatir tidak bisa pergi? Duan Sui melirik lelaki tua dari ras binatang itu dan berkata tidak setuju. Saya khawatir undet akan meluap dan skalanya akan terlalu besar untuk dikendalikan. Ini akan sangat mengerikan, kata pria parubaya dari suku iblis. Mayat hidup tidak bisa dikendalikan. Jangan harap aku bisa mengendalikan mereka, tapi aku bisa membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua dari ras binatang itu tersenyum, penuh percaya diri. Itu yang saya butuhkan. Duan Sui tertawa dan memimpin mereka berdua mendaki gunung, secara resmi memasuki pegunungan mayat hidup. Memasuki pegunungan undet yang gelap, kami segera bertemu dengan sekelompok kecil undet yang kuat, masing-masing dengan tanda biru di tubuh mereka, dan mereka menerkam siapapun yang mereka lihat. Menghancurkan, pria klan iblis parubaya mengambil tindakan dan menembakkan ledakan kekuatan jiwa. Jiwa-jiwa yang tersisa dari jiwa-jiwa mati bergaris biru tidak dapat menahan diri, dan segera musnah menjadi abu di tengah lolongan yang melengking. Pria klan iblis parubaya ini sebenarnya adalah seorang penanam jiwa seperti An Yu. Pembudidaya jiwa memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa dan merupakan musuh undet. Bagus sekali. Duan Sui tertawa dan terus bergerak maju, menuju lebih jauh ke pegunungan. Mayat hidup. Sepanjang jalan, mereka terus bertemu dengan kelompok undet, tapi mereka semua dibunuh oleh pria klan iblis parubaya. Semakin dalam Anda pergi ke pegunungan, semakin banyak undet yang Anda temui, dan semakin kuat undet tersebut. Tidak ada lagi undet bergaris biru yang terlihat di belakang, tapi undet dengan seluruh tubuh kebiruan, pertama biru muda, lalu biru tua. Undet biru muda sangat kuat, bahkan kultivator jiwa parubaya dari klan iblis tidak dapat membunuh mereka dalam skala besar. Mereka dapat membunuh hingga 5 orang sekaligus. Mayat hidup berwarna biru tua lebih kuat, dan klan iblis parubaya hanya dapat membunuh satu persatu, dan seringkali bahkan tidak dapat membunuh dengan satu pukulan, sehingga memerlukan serangan terakhir. Inilah akhirnya, tidak lebih.
Pria klan iblis Parubaya berhenti dan menolak untuk melangkah lebih jauh. Dia menunjuk ke depan dan berkata, jika kita melangkah lebih jauh, kita akan bertemu lebih banyak roh undead berwarna biru tua. Saya tidak bisa menangani mereka. Jika saya tidak bisa kembali ke masa lalu, saya akan mendapat masalah. Itu dia, denganku di sini, bagaimana mungkin kamu tidak kembali? Paling-paling, kamu bisa melarikan diri, kata lelaki tua orc itu. Di pegunungan Necromancer, para Necromancer biru tua setara dengan puncak Sein abadi kita. Mereka adalah kekuatan utama pegunungan Necromancer. Duan Sui berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika tidak cukup banyak dari mereka yang mati untuk menyulut kemarahan pegunungan mayat hidup, rencanaku tidak akan terlaksana. Kalau begitu lebih baik pergi langsung ke Raja Mayat Hidup. Apapun kemarahan yang kamu inginkan, segera nyalakan. Pria klan iblis Parubaya itu tersenyum. Kalau begitu, carilah Raja Orang Mati, kata Duan Sui Sui. Tidak, Raja Mayat Hidup jauh lebih kuat daripada mayat hidup biasa. Aku tidak bisa melakukannya. Lagi pula, tingkat pengembangan jiwaku terbatas. Anggota klan iblis Parubaya berpikir sejenak dan kemudian berkata, klan iblis saya memiliki kultivator jiwa yang lebih kuat. Mengapa Anda tidak mengundangnya ke sini? Dia bisa menghadapi Raja Undead manapun. Nona Anyu. Duan Sui Sui tahu siapa yang dibicarakan pihak lain, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, dia memiliki hubungan yang baik dengan Lu Chen. Saya tidak bisa mengundangnya, dan saya tidak bisa mengundangnya. Petik 2. Nona Anyu adalah seniman bela diri tak tertandingi dari klan iblis kita dan seorang kultivator jiwa yang kuat. Jika kita dapat membujuknya untuk bergabung dengan aliansi, kekuatan kita akan meningkat pesat. Pria klan iblis Parubaya memandang Duan Sui Sui dan berkata, bunuh saja Lu Chen itu secara langsung. Dia adalah keturunan 9 naga. Dia awalnya adalah misi aliansi Duan Long kita untuk membunuh. Mengapa kamu harus menunggu sampai kompetisi peringkat bintang? Tentu saja itu alasanku, jadi jangan banyak bertanya dan selesaikan saja sesuai rencana. Kata Duan Sui Sui, Lu Chen, keturunan Kowloon, bukanlah orang yang mudah. Dia sebenarnya memiliki latar belakang di sekte dan sungguh tidak mudah untuk menyingkirkannya. Butuh banyak usaha. Pria klan iblis Parubaya itu menghela nafas. Dia berani macam-macam dengan kakak perempuanku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk macam-macam dengannya. Ini tidak akan berakhir sampai aku menyiksanya sampai mati. Duan Sui Sui mendengus dan berkata, bagaimanapun, saya punya banyak waktu, tapi dia tidak punya banyak waktu. Kalau begitu teruslah berjalan. Jika kamu masuk lebih dalam, akan ada lebih banyak undead biru tua. Aku nyatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan bisa melindungimu saat itu. Kata pria klan iblis Parubaya. Aku tidak membutuhkanmu untuk melindungiku. Mayat hidup di sini tidak terlalu penting di mataku, dan Yin Qi mereka tidak bisa menyakitiku. Kata Duan Sui Sui. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan melindungi kakak senior. Kata lelaki tua orc itu. Mereka bertiga terus bergerak maju, dan memang semakin banyak jiwa undead berwarna biru tua, dan mereka menjadi semakin kuat. Pria klan iblis Parubaya harus berurusan dengan terlalu banyak roh undead biru tua, dan itu menjadi semakin sulit baginya. Pada akhirnya, dia tidak dapat membunuhnya dan dikelilingi oleh sekelompok roh undead berwarna biru tua. Penyihir binatang tua, cepat ambil tindakan, aku tidak tahan lagi. Pria klan iblis Parubaya itu berteriak dengan cemas. Pesona anti kejahatan. Orang tua dari ras binatang melepaskan totem dan melakukan sihir. Dia ternyata adalah seorang kultivator penyihir. Segera, angin kencang bertiup, mengusir angin jahat dan membentuk penghalang yang kuat dan yang menutupi ketiga orang itu dengan erat. Pada saat itu, yang dari penghalang anti kejahatan sangat kuat, yang dapat memakan Yin Qi pada undead, memaksa undead untuk mundur sambil melolong, tidak berani mendekat lebih dari 10 kaki jauhnya. Angkat kepala. Pada saat ini, raungan suram datang dari dalam pegunungan, seolah-olah iblis di jurang neraka sedang mengaum. Segera setelah itu, ledakan kuat Yin Qi meledak, menyebabkan penghalang anti kejahatan runtuh, seolah-olah mengusir Gang Yang Qi.